wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menampilkan materi dari kami. Selamat menyaksikan, bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul Kurikulum dalam Pendidikan, upaya melahirkan guru pendidikan agama profesional. Pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada 4 krisis pokok yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi, dan efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Sedikitnya ada 7 masalah pokok sistem pendidikan nasional. Yang pertama, menurunnya akhlak dan moral peserta didik. Dan yang kedua, pemerataan kesempatan belajar. Ketiga, masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan. Keempat, terjadinya degradasi moral peserta didik. Kelima, status kelembagaan. Keenam, manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional. Dan yang ketujuh, sumber daya yang belum profesional. Umar Hamalik mengatakan bahwa guru dianggap sebagai kunci utama keberhasilan. Pengembangan kurikulum, peranannya sebagai mengembang kurikulum antara lain melakukan yang pertama, pengelolaan administratif, yang kedua pengelolaan konseling, dan pengembangan kurikulum, ketiga meningkatkan keberhasilan sistem instruksional, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman konsep diri serta memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan peserta didik. Untuk maksud dan tujuan tersebut, guru diharapkan memiliki kompetensi atau kumpulan kemampuan menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru dalam rangka menyelesaikan tugasnya sebagai tenaga profesional, yaitu sosok yang secara profesionalitas menguasai aspek, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua, aplikasi kemampuan atau kecakapan, yang ketiga ada berkaitan dengan kepentingan umum. Profesi juga dengan hakikatnya adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Pertanyaannya, apakah tujuan tersebut masih relevan dengan kondisi kekinian? Realitas yang muncul masih ada kelemahan kurikulum PTHI. Misalnya, yang pertama, kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Banyak program studi yang tidak diminati masyarakat tetap dipertahankan. Yang kedua, kurang efektif yang tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga, kurang efisien yakni banyaknya mata kuliah dan SKS tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai harapan. Yang keempat, kurang fleksibel, yakni PTHI kurang berani secara kreatif dan bertanggung jawab mengubah kurikulum guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, nasional, atau global. Yang kelima, readability rendah, tidak komunikatif atau bisa menimbulkan banyak tafsir. Yang keenam, hanya berupa deretan mata kuliah. Yang ketujuh, berbasis atau berfokus pada mata kuliah atau penyampaian materi bukan pada tujuan kurikuler atau hasil belajar atau mata lulusan. Dan yang terakhir, hubungan fungsional antara mata kuliah yang mengacu pada tujuan kurikuler kurang jelas. Oleh Muhammad 2007. Oleh karena itu, muncullah gagasan penerapan kurikulum berbasis kompetensi sebagai perwujudan dari pendekatan teknologi. Sehingga dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisa kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Seseorang dianggap memiliki kompetensi dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu dan memerlukan basic skill, thinking skill, dan personal quality. Dengan kurikulum tersebut diharapkan lahir sebuah kompetensi dan perilaku guru yang dapat meningkat. Kompetensi yang harus dimiliki GPAI mencakup 2 hal, yaitu kompetensi personal religius sebagai kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian seorang guru, karakteristik, sifat, perilaku, serta performance. Serta kompetensi profesional religius, sebuah kemampuan pedagogis atau kemampuan yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran, teaching skill. Terkait dengan kemampuan tersebut, Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa seorang guru seharusnya memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, kasih sayang terhadap peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri. Kedua, peneladanan pribadi Rasulullah. Ketiga, bersifat objektif. Keempat, bersikap luas dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik. 5, bersedia mengamalkan ilmunya. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, personal religius mencakup 1. Tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya bersifat robani. 2. Bersikap ikhlas. 3. Bersikap sabar. 4.
keempat, bersikap jujur, dan kelima, bersikap adil. Menurut Prikan Barki Al-Quraisy mencakup 1. Mengajar hanya untuk mencari keridoannya. 2. Bersedia mengamalkan ilmunya. 3. Bersikap amanah. Yang keempat, bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap peserta didik. Ghazali menyebutkan bahwa sosok guru harus memiliki kemampuan yang mencakup 1. Menyajikan pelajaran sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik. Kedua, terhadap peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, dalam bukunya Muhaimin disebutkan bahwa kemampuan pedagogis tersebut mencakup 1. Senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji serta menggambarkan kemampuan profesionalnya. Kedua, mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan situasi belajar mengajar. Ketiga, mampu mengelola peserta didik dengan baik. Keempat, memahami kondisi psikis dari peserta didik. Kelima, peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru. Dalam buku Muhaimin tahun 2008, bab ke-98. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi A. Konsep, struktur, dan metode keilmuan atau teknologi atau seni yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. B. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. C. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait. D. Penerapan konsep-konsep keilmuan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan E. Kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan dalam ucapan atau perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.